Di Giri Kedaton juga terdapat salah satu makam, yaitu makam Raden Supeno. Raden Supeno sendiri salah satu putra dari Sunan Giri yang dijuluki sebagai Raden Bambi. Singkat riwayat menceritakan bahwa pada suatu saat Majapahit mengutus salah satu prajuritnya untuk menyerang Giri Kedaton, yaitu membunuh Sunan Giri. Dan pada saat Sunan Giri sedang sholat di Giri Kedaton, tiba-tiba salah satu prajurit Mataram dan keduanya kembalilah prajurit dari Majapahit menuju Giri Kedaton dengan cara diam-diam. Dia dengan mengambil posisi di area Telaga Pegat. Akibatnya tak banyak yang tahu akan kedatangannya. Kemudian kedatangannya sempat menewaskan putra dari Sunan Giri yang bernama Raden Supeno, yang ketika itu masih berusia remaja, dan Raden Supeno pun dimakamkan di area situs Giri Kedaton yang terletak di Jalan Sunan Giri. Jasad kepahlawannya ditandai dengan gelar Pangeran Pasir Batang, artinya pelopor tanah terbakan, yaitu Bumi Kedaton. Soalnya Giri Kedaton itu pesantren, awalnya itu kan pesantren, dan itu pemerintahan, dimana pemerintahan itu dulunya itu tujuannya untuk mengembangkan syiar agama Islam. Jadi tidak ada hubungannya dengan kolonial Belanda. Jadi Giri Kedaton pada awal berdiri itu yang mendirikan itu Sunan Giri ketika itu tahun 1487, dan itu pun Belanda belum masuk ke wilayah tanah Jawa atau ke Nusantara. Dulu istilahnya Nusantara, bukan Indonesia, jadi belum masuk. Terus kalau kolonial itu masuknya itu kan mulai 1602. Kalau 1602 itu sudah merupakan Giri Kedaton yang keempat. Tapi dari pihak Belanda itu, kolonial Belanda itu tidak mencampuri urusan pemerintahan Giri Kedaton. Jadi ini awal mulai itu pesantren. Pesantren. Jadi pesantren itu didirikan sekitar 1479, 1480 itu mulai ada itu kegiatan belajar mengajar di pesantren. Berarti gak ada hubungannya sama VOC gitu? Tidak ada. Tidak ada campur tangan Belanda di Giri Kedaton juga. Terus katanya Giri Kedaton ini pernah runtuh? Ya memang runtuh, akhirnya kan runtuh. Jadi Giri Kedaton itu dulu untuk pemerintahan yang keturunannya Sunan Giri itu berbatas sampai pemerintahan ke-7. Jadi pertama Sunan Giri yang memerintah tahun 1487 sampai 1506 itu Sunan Giri, kemudian dilanjut pemerintahan kedua, Nandalem pemerintahan ketiga, Sadamardi keempat Sunan Beraton, dan ketika Sunan Beraton itu Giri Kedaton mengalami kejayaan. Kemudian pemerintahan kelima Kalisdewa, pemerintahan keenam Panembahan Agung, pemerintahan ketujuh itu Pandan Wastitono, itu keturunan Sunan Giri yang ketujuh. Nah, ketika pemerintahan Giri Kedaton di pemerintahan yang ketujuh inilah Giri Kedaton diserang oleh Mataram Jogja. Wah, nggak tahu ya, mungkin ingin memperluas wilayah saja Mataramnya itu. Jadi merampas Giri Kedaton, akhirnya Giri Kedaton dikalahkan, terus sekaligus pemerintah diambil alih oleh Mataram. Dan pemerintahan Mataram itu sekitar 4 pemerintahan lagi, jadi pemerintahan ke-8, 9, 10 sampai 11 itu dipegang oleh Mataram. Itu pun bukan Belanda. Kemudian pada pemerintahan yang ke-11 itu ternyata ini ada 2 pemerintahan. Satu pemerintahan Giri Kedaton, yang satunya lagi Diponegoro di Gede. Nah, Diponegoro ini yang dari pemerintahan Belanda.
bukan giri ketaton. Kemudian akhirnya terjadi peperangan antara pemerintahan Puspanegara dengan giri ketaton. Pemerintahan Puspanegara dibantu oleh Belanda dari Batavia. Itu akhirnya merebut giri ketaton dan giri ketaton berhasil dikalahkan, dan pada waktu itu juga giri ketaton tidak boleh mendirikan pemerintahan lagi. Pemerintahan jadi satu di Gresik kota, di Puspanegara. Jadi runtuhnya itu karena diserang Puspanegara. Puspanegara ya, pemerintahan Gresik yang dibantu oleh Belanda dari Batavia. Justru Kedaton itu dibantu oleh Belanda. Bukan, Puspanegara. Puspanegaranya ya, dari pemerintahan Gresiknya jadi minta bantuan dari Batavia. Batavia itu kalau dibilang Jawa Barat atau Jakarta Barat. Tujuannya Puspanegara itu menyerang giri Kedaton itu apa? Ya tidak mau disaing, ada satu pemerintahan Memperluas wilayah. ya, wilayahnya Belanda. Jadi giri Kedaton. Toh giri Kedaton pada waktu itu bukan bilang giri Kedaton, itu kan pemerintahan Mataram. Jadi dari pemerintahan Mataram itu dari sana sebenarnya dari Yogyakarta, pusatnya di Yogyakarta, dari Amangkurat satu awalnya nyerang sampai Amangkurat 2, kemudian yang terakhir itu Amangkurat berapa Makasih ya Pak. Ya, ya. Terima kasih.